seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Sore GKJ Kemuliaan, Rabu 7 Juli 2021. Bagaimana kabar saudara sekalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam damai sejahtera Allah. Kita mengucapkan syukur bahwa pada sore ini kita boleh kembali mendengarkan sabda Tuhan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-28, lalu kita lanjut di ayatnya ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 15 ayat 28 dilanjut ayat ke-31. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini menjadi bagian satu perikop tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, menariknya salah satunya mengenai sikap sang kakak, si sulung, bahwa ketika adiknya itu pulang lalu disambut oleh ayahnya dengan penuh sukacita, lalu diadakan pesta. Nah, si kakak ini, si sulung ini, dia malah marah. Dia marah, dia merasa kalau ayahnya ini tidak mengasihi dia. Tidak pernah ayahnya mengadakan pesta bagi si sulung. Padahal ayahnya ini kasihnya tidak pernah pudar. Sehingga ayahnya kan berkata bahwa ia selalu bersama-sama dengan aku. Jadi si sulung ini senantiasa kan bersama-sama dengan ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa bertanya dalam diri kita. Apakah kita ini mirip dengan si sulung? Bahwa sebenarnya kita senantiasa dikasihi Allah. Senantiasa kita dalam penyertaannya. Kita selalu berada di sisi Allah. Tetapi kita tidak merasa dikasihi Allah. Terkadang ketika penderitaan datang, kesulitan itu menghampiri kita, ataupun apa yang sudah kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita merasa Allah tidak mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan, penderitaan, ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, itu tidak menjadi tanda kalau Allah tidak mengasihi kita. Allah, apapun kondisinya, tetap mengasihi kita. Jadi pertanyaannya yang mesti kita tanyakan dalam diri kita, bukanlah apakah Allah mengasihiku? Bukan. Allah senantiasa mengasihi kita semua. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya merasakan kasih Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap merasa ini penting. Contohnya sebagaimana para murid. Mereka menghadapi situasi yang sulit, mengalami penderitaan, tetapi mereka masih sanggup untuk menjalankan tugas panggilannya. Mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kenapa? Karena mereka senantiasa merasakan kasih Allah. Sikap merasakan kasih Allah ini memampukan tiap orang untuk memiliki kekuatan serta pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengajak kita semua untuk bertanya dalam diri kita, dalam hati kita. Apakah kita merasakan kasih Tuhan? Kalau saudara merasakan kasih Tuhan, maka sikapnya akan lain dibandingkan dengan tidak merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pada saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami apapun situasinya, baik suka maupun duka, ketika kami dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang kurang baik. Kasih-Mu tetap nyata, kasih-Mu kekal untuk kami semua. Tetapi kami menyadari bahwa kamilah yang terkadang merasa tidak dikasih oleh Tuhan. Ketika penderitaan, kegagalan melingkupi kami semua. Padahal Tuhan senantiasa mengasihi kami. Ya Tuhan, kami sadar dan kami mau untuk senantiasa mengingat kasih Tuhan. Kami mau senantiasa mengucap syukur atas segala situasi yang kami rasakan, kami hadapi dalam hidup kami. Karena kasih-Mu itu senantiasa menyertai kami. Dan kami pun juga rindu Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Khususnya saat ini ketika kami bersama-sama dalam situasi yang kurang baik karena pandemi COVID-19. Ada saudara-saudara kami yang kesusahan, yang merasakan kesedihan, yang membutuhkan pertolongan. Pakailah kami Tuhan untuk dapat menjadi sarana kasih Tuhan dinyatakan kepada sesama kami ini. Kau berkati kami, kiranya Tuhan juga berkati gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan pelayanan diakonia. Kiranya Tuhan berkati sehingga kasih Tuhan dinyatakan bagi setiap orang dan tiap orang bisa merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.